keputusan untuk kemudian menjadi mualaf itu tanpa dipengaruhi oleh inner circle itu kah, atau dipengaruhi oleh mantan suami mungkin? Nggak ada juga. Oh, okay. bahkan dia selalu bilang, Sam jangan pindah agama karena aku, karena kalau kita nggak bareng kamu pasti bakal kecewa banget. Iya gitu ya. Jadi harus cerita ya. Iya dong, momen apa gitu ya yang bikin ngambil keputusan sampai kemudian dibilang kuntilanak segala macam. Itu epic banget tuh sih kuntilanak. Kok nangis lagi Kak Sam? Enggak, lagi nangis. Enggak, kali ini enggak. Jadi ceritanya itu dari kecil. Sebenarnya kan lingkungan di rumah tuh variasi banget kan. Keluarga juga beragam banget. Jadi kalau lebaran yang ngerayain lebaran, Natalan ngerayain Natalan gitu. Nah, aku tuh suka pretend play, main pura-pura pakai mukena yang kerja di rumah gitu, ikutan sholat gitu. Sebenarnya dari situ. Iya. Nah terus di keluargaku sendiri tuh kami punya ritual setiap malam tuh kami berdoa, kayak ada mini chapelnya gitu di rumah. Jadi berdoa di situ. Dan aku tuh selalu dipelukin sama papaku biasanya ya. Kalau nggak ya gelendotan ya, anak kecil gitu kan. Terus aku aktif di gereja, jadi putra-putri altar gitu. Setiap hari Minggu atau Sabtu tuh pasti ikut misa. Terus aktif dengan kegiatan gereja juga. Jadi pasti orang tuh akan sangat terkaget-kaget lah saat aku pindah. Jadi bahkan setiap pagi sebelum sekolah aku ke gereja, karena gerejanya di depan sekolah. Iya. Jadi orang tuh pasti akan terkaget-kaget. Aku tuh memahami sekali gitu. Sampai saat SMA itu aku tidak sekolah di sekolah Katolik lagi, aku di sekolah negeri. Again ya, karena papaku maunya ya biar kamu belajar tentang kehidupan. Kalau kamu di sekolah Katolik lagi dan semua sekolah yang isinya perempuan, which is aku maunya masuk sana, kamu nggak akan belajar kehidupan, kamu hanya akan belajar jadi anak yang jauh lebih ambisius lagi gitu. Ternyata papaku sudah memahami. Jadi di waktu masa SMA itu ada masjid di sekolah, musola lah gitu. Enggak sih masjid sih, karena terus direnovasi jadi bagus gitu. Aku suka ikut temenku, kan gue kan jadi muslim kan, ikut temenku mereka sholat, aku tiduran di dalam masjid gitu dulu. Kok masjid tuh selalu adem ya gitu. Soalnya kata si ini enggak, jadi kan dulu yang namanya anak kecil terkontaminasi pandangan orang yang bukan Islam terhadap Islam gitu kan. Terus teman-temanku